A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah saya membahas video pembubaran dari kajiannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, di situ saya sangat miris ya teman-teman. Miris sekali. Yang dimana kalau kita melihat kalau orang yang sudah jauh-jauh dari rumahnya datang ke masjid untuk mengikuti suatu kajian, lalu kajiannya dibubarkan. Nyesek gitu ya, nyesek. Apalagi Ustadz Syafiq Riza Basalamah, kajiannya tidak mengganggu jalan, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak teriak-teriak, tidak provokatif. Provokatif yang saya maksud apa? Ada kata-kata kasar untuk menghasut umat melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa menyimpang seperti perang-perangan, berdarah-darah, bangsat, biadab, binatang-binatang semua keluar dari mulutnya. Tidak. Ustadz Syafiq Riza Basalamah tidak seperti itu ceramahnya. Saya tidak peduli sekarang ya, mau dibilang Wahabi, mau dibilang Muhammadiyah, mau dibilang NU atau apalah. Terlebih pasti saya akan dijuluki Wahabi karena saya membela Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Saya gak peduli sudah, karena saya melihat akhlak dari beliau, akhlak yang dipancarkan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Beliau adalah orang yang emosional teman-teman. Ketika mendengar ayat-ayat ancaman, ayat-ayat siksaan, ayat-ayat yang membuat kita takut akan kuasa Allah, beliau menangis. Ketika beliau membacakan ayat-ayat tentang kenikmatan surga, kenikmatan iman dan lain sebagainya, beliau tersenyum. Jadi salahnya beliau itu apa? Apakah karena beliau itu dituding Wahabi yang anti haul, anti maulid, anti tahlil, begitu-begitu? Muhammadiyah itu juga tidak tahlil, tidak maulid, tidak haul. Namun karena di sini Salafilah atau Wahabilah yang gencar untuk mengajak umat untuk tidak mengerjakan hal-hal itu dan menyatakan kalau itu bid'ah, akhirnya apa? Orang pengamal-pengamal itu malah kepanasan, lalu menentang beliau, memberikan pernyataan yang subhanallah, seolah-olah Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu orang yang super jahat. Dan di sini teman-teman, ketika kita melihat fenomena yang kemarin itu, bahkan sampai ada yang tonjok-tonjokan gara-gara membubarkan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu. Ini pasti setelah kejadian ini, fenomena ini akan ada nanti berita-berita yang berkembang kalau di antara keributan ini yang mukul duluan adalah si fulan, yang mukul duluan si fulan, dari yang ini mengatakan yang itu mengatakan yang ini, pasti ada yang sedemikian rupa nantinya. Allah. Kemarin sudah saya reaction. Ya, kemarin saya mereaction satu video yang dimana di situ solawatan, ya Rasulullah salamun alaik dan lain sebagainya, membaca solawat-solawat sanjungan pujian kepada Nabi Muhammad. Tetapi di situ yang disuguhkan kepada pria-pria di sana, wanita berpakaian rok mini, ya berpakaian rok mini, lenggak-lenggok di depan jemaah laki-laki, yang nabuh gendang, gamelan dan lain sebagainya, laki-laki. Nonton perempuan lenggak-lenggok pakai rok mini ketat. Kenapa bukan itu yang dibubarkan, Banser? Kenapa hal seperti itu tidak dibubarkan? Banyak pengajian-pengajian yang sesat menyesatkan, tapi tidak kalian bubarkan. Seperti Mr. TM kemarin, itu sesat dan menyesatkan, tidak dibubarkan. Sampai MUI menurunkan fatwa kalau itu adalah menyesatkan, serta menyalahi ajaran Islam, maka diproses oleh hukum. Bansernya kemana? Terus ketika Dr. Kiai Haji Syaiful Karim, doktor loh, orangnya doktor, Kiai Haji Syaiful Karim, itu juga sesat dan menyesatkan, kemana Banser? Panji Gumilang, kemana Banser? Tetapi kajian kepada Dr. Syafiq Riza Basalamah langsung sedemikian rupa. Allah. Dan tidak berhenti di situ teman-teman. Gus Ikdam, yang kemarin Gus Ikdam saya bahas, yaitu yang mencampurkan antara hak dan yang batil. Wanita-wanita nyanyi, goyang-goyang depan laki-laki. Malah jemaahnya tidak terima. Meskipun banyak yang nge-DM saya, memang benar Mas Heri itu salah. Memang benar itu campur hak yang batil. Tetapi mau bagaimana lagi? Karena yang nonton di situ garangan katanya. Hewan yang nonton. Sampai ada yang ngomong kayak gitu loh. Ya Allah. Dan baru-baru ini katanya harlah sabilu taubah atau apalah itu. Perempuan-perempuan yang pakai rok mini goyang-goyang di depannya. Dan apa yang dinyanyikan? Ilahana. Ya Allah, ilahana artinya apa? Doa-doa kepada Allah. Ditabur dengan musik-musik tradisional dan dijogetin ilahana ya ilahana. Itu kan doa-doa kepada Allah. Tetapi kenapa digoyang-goyangin seperti itu? Dan Gus Ikdam bukan menghentikan. Jadi apa? Mereka senang, ya. Dengan tindakan itu mereka senang. Kalau orang seperti Gus Ikdam saja tidak bisa meredam perkara seperti itu, bagaimana dengan jemaahnya yang di bawah? Dan ini ketika dikritik, kita yang salah. Berdakwah bukan seperti itu, Mas Heri. Bagaimana lalu berdakwahnya?
Diberikan panggung mereka untuk ditonton banyak laki-laki joget-jogetan. Lalu kapan mereka taubatnya? Ya. Wala talbisul haqqo bil batil wa ta'tumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Jangan dicampur ya. Jangan dicampur. Apalagi kalian tahu yang hak itu. Kalian tahu yang hak itu, tetapi malah memilih mencampurkan. Doa-doa kepada Allah dicampur dengan goyangan perempuan, pakai rok mini. Nanti saya ngomong seperti ini, saya menghina budaya Indonesia. Oh, Harry Plus menghina budaya Indonesia jaranan. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa dibenarkan dalam mata syariat? Joget-jogetan seperti ini disandingkan dengan puji-pujian, doa-doa kepada Allah. Siapa yang salah? Dia atau saya? Kalian yang merasa beragama Islam, yang katanya mengaku lurus, coba pikirkan baik-baik. Saya yang salah atau dia? Tidak berhenti di situ, teman-teman. Kalau memang Banser ini mau membubarkan, ini dibubarkan. Perkara seperti ini dibubarkan. Katanya kalian menjaga kiai, katanya kalian menjaga ulama, tetapi kalian juga menjaga gereja. Gereja sudah ada security-nya, gak perlu dijaga lagi. Kalau berbicara tentang mengamankan, kalian juga bukan mengamankan sekedar pengajian. Dangdut-dangdutan kalian hadir, pengajian-pengajian diisi dangdutan kalian hadir, joget-jogetan. Kalian oknum-oknum, ya, oknum-oknum Banser ini, ya Allah. Kalau saya nyebut satu orang, banyak teman-teman. Bukan cuma satu orang. Nih lihat video-videonya. Bukan cuma satu orang pelakunya, banyak. Kalian di acara seperti ini, joget-jogetan dengan perempuan, kalian senang, gembira, tersenyum, tertawa di situ, joget asik. Sedangkan kepada pengajiannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, di dalam masjid duduk rapi, hikmat, mendengarkan pengajian, nasihat agama, kalian bubarkan. Lebih mulia mana pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah dengan acara dangdut, dengan acara selawatan yang dengan nari-nari rok pendek ini? Kalau kita mau membandingkan, bandingkan acara pengajiannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang di dalam masjid duduk khidmat, ya, nasihat agama di situ. Qala Allah, qala Rasul. Duduk tanya jawab perkara nasihat agama untuk menjadi orang baik. Menjadi orang baik loh yang disampaikan di dalam masjid. Kalau dibandingkan dengan acara selawatan, majelis-majelis selawat yang iku, ya Rasul titi, joget-joget sampai kayak orang kesurupan. Laki perempuan campur aduk, bersolawat itu menyampaikan pesan cinta kepada Rasulullah. Dan itu bukan orang Wahabi yang mengkritisi, teman-teman. Majelis-majelis yang seperti ini bukan Wahabi yang mengkritisi, tapi siapa? Tapi Habib Syekh, Habib Bidin. Kedua Habib ini mengkritisi keras kepada pengajian ini. Kenapa Habib Bidin dan Habib Syekh tidak dibubarkan pengajiannya? Gak dituduh Wahabi itu orang. Dan tidak berhenti sampai iku-iku, titi, mat. No, di dalam majelisan itu yang di bawah ada yang pacar-pacaran, remaja-remaja peluk-pelukan, ya rangkul-rangkulan, cium-ciuman, ya malah ditampilin di layar besar agar disaksikan banyak orang. Saya di sini bukan untuk suuzon. Meskipun orang itu suami dan istri, tidak layak melakukan itu di depan umum. Katanya majelis selawat, memuja Rasulullah, memuji Rasulullah, tapi sedemikian rupa caranya. Dan tidak berhenti sampai pada pacar-pacaran. Ada yang mabok, teman-teman, bawa minuman keras ke sana. Ada yang joget, bawa baliho, bendera, dan lain sebagainya. Benderanya jatuh, bentrok. Ya Allah. Nih. Tuh. Ya Allah. Apa ini, apa-apaan? Emak-emak nonton di situ jambak-jambakan, pukul-pukulan. Jadi tugas kalian untuk mengamankan itu, mensukseskan acara-acara seperti itu. Sedangkan kalau kajiannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang di dalam masjid, khidmat, duduk, tentram, nasihat agama, menjadi orang baik, kalian bubarkan. Bagaimana cara kalian berpikir? Orang-orang yang kalian tuduh Wahabi di dalam menyampaikan nasihat agama, mereka memikirkan mudaratnya, ya, agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan di video ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila yang salah, menyinggung, keliru, itu murni dari kesalahan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.